Saya adalah salah satu guru kelas di SD Negeri 70 Palembang yang saat ini mengajar di kelas 4A. SD Negeri 70 ini beralamat di Jalan Haji Paki Usman, Lorong Sekolah, Kelurahan Dua Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Jarak rumah saya dan sekolah lebih kurang 14 km yang membutuhkan waktu tempuh 40 menit dengan menggunakan motor. SD Negeri 70 Palembang ini memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sebanyak 23 orang yang terdiri dari 18 orang guru dan 5 orang staf. Pada tahun pelajaran 2024-2025 ini adalah tahun kedua SD Negeri 70 Palembang menerapkan kurikulum merdeka, yaitu di fase A kelas 1 dan 2, di fase B kelas 4, dan di fase C kelas 5. Seperti yang telah kita ketahui, kurikulum merdeka mengusung konsep bahwa pendidikan di Indonesia harus merdeka. Oleh karena itu, dengan adanya kurikulum merdeka ini diharapkan siswa di Indonesia khususnya di SD Negeri 70 Palembang ini dapat mendalami minat dan bakatnya masing-masing dengan memilih pelajaran yang dapat mendukung minat dan bakatnya. Untuk mencapai tujuan dalam kurikulum merdeka, di SD Negeri 70 Palembang, guru terlebih dahulu dibekali pengetahuan dan hal-hal apa saja yang terdapat di kurikulum merdeka. Ada beberapa guru yang telah mengimplementasikan kurikulum merdeka di tahun pertama. Salah satunya adalah saya, yang diberi kesempatan oleh kepala sekolah untuk mengimbaskan mengenai implementasi kurikulum merdeka kepada guru-guru SD Negeri 70 Palembang, baik asesmen, raport, maupun proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta membentuk tim fasilitator P5 pada tiap fase. Dalam praktik baik ini, saya akan membahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada fase B di kelas 4 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Tema ini adalah hasil diskusi bersama saya sebagai fasilitator P5 bersama guru-guru yang telah disepakati untuk dijalankan pada semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025. Alasan mengusung tema Bhinneka Tunggal Ika ini adalah untuk menambah pengetahuan peserta didik dalam mengenali berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Tujuan dari proyek ini adalah agar peserta didik SD Negeri 70 Palembang dapat mengenali dan memahami perbedaan sehingga melahirkan sikap saling menghargai, menghormati, toleransi, dan terpatri rasa syukur bahwa keberagaman bangsa Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dalam implementasi P5 ini melibatkan kepala sekolah, guru-guru SD Negeri 70 Palembang, khususnya guru kelas 4A, guru pengampu mata pelajaran, peserta didik, orang tua atau wali murid, dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan P5. Dalam penerapan P5 ini, tantangan awal yang saya hadapi adalah merancang modul ajar P5. Dalam pembuatan modul ajar P5 ini diperlukan kerjasama bersama guru-guru yang terlibat, yaitu guru kelas di fase B dan guru pengampu mata pelajaran. Saya selaku fasilitator P5 pada fase B sekaligus guru kelas 4A, kesulitan dalam mengatur waktu yang dapat digunakan untuk membuat modul ajar P5 secara bersama-sama. Selanjutnya, pada pelaksanaan P5 ini terdapat 4 tahapan yang dijadikan acuan, yaitu tahap pengenalan, tahap kontekstual, tahap aksi, serta tahap refleksi dan tindak lanjut. Pada tahap pengenalan, guru melakukan asesmen awal kepada peserta didik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik tentang Bhinneka Tunggal Ika. Dari sini akhirnya diketahui banyak peserta didik yang belum mengetahui keragaman yang ada di Indonesia. Hal ini membuat saya sebagai guru harus lebih terperinci dalam menjelaskan tentang keberagaman. Selanjutnya, ketika dilakukan sosialisasi kepada orang tua wali murid mengenai tema P5, banyak orang tua murid yang belum memahami apa itu P5, serta masih banyak terdapat orang tua murid yang tidak hadir. Dan masih ada beberapa orang tua yang keberatan jika dalam P5 ini mengeluarkan anggaran karena pada saat sosialisasi mengenai proyek, kami menyampaikan hal-hal apa saja yang akan dilakukan. Di antaranya praktik menari yang kemungkinan akan memakai seragam tari atau properti sebagai pendukung dalam penampilan menari.
Pada tahap kontekstual, peserta didik diarahkan untuk berdiskusi kelompok membahas isu tentang Bhinneka Tunggal Ika yang berkaitan dengan keragaman, suku, agama, dan budaya yang dituangkan dalam bentuk clipping serta mempresentasikannya. Tantangan pada tahap ini adalah peserta didik masih kesulitan dalam memahami isu keragaman, suku, agama, dan budaya yang ada. Pada tahap kegiatan aksi, guru bersama peserta didik melakukan unjuk kerja praktik Bhinneka Tunggal Ika secara berkelompok yang telah dibagi sesuai minat peserta didik. Unjuk kerja dalam aksi ini adalah peserta didik latihan menyanyikan lagu daerah dan menarikan tarian daerah sesuai pilihan kelompok peserta didik. Namun, kendala awal dalam pelaksanaan tahapan ini adalah sulitnya melatih menyanyi dan melatih menari kepada peserta didik, dikarenakan saya sebagai guru yang mengajar P5 tidak memiliki keterampilan dalam menari. Dalam pelaksanaan P5 ini, saya sebagai guru dan fasilitator P5 pada fase B di kelas 4 perlu adanya langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Di antaranya, berkolaborasi bersama rekan guru untuk mencari solusi dalam menghadapi kesulitan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan P5. Dalam pembuatan modul ajar P5, guru di tiap fase, khususnya di fase B, membuat jadwal khusus untuk membuat modul ajar P5 agar semua guru dapat terlibat aktif dalam pembuatan modul ajar. Selanjutnya, menentukan pemilihan dimensi yang merujuk pada visi misi sekolah, serta mengenalkan isu keragaman suku, agama, dan budaya yang terdapat di sekitar tempat tinggal peserta didik melalui tampilan video. Untuk memenuhi kebutuhan murid, saya juga harus memiliki keterampilan menari untuk menunjang kegiatan P5 ini. Jadi, selama aktivitas aksi ini, saya mencari tahu gerakan tarian daerah yang akan digunakan. Selanjutnya, saya berlatih menari di luar jam mengajar, baik di sekolah maupun di rumah. Saya pulang mengajar pada pukul 17:10. Di perjalanan pulang sekolah, saya mencari rumput-rumput liar untuk dibuat sebagai properti tari hiasan kepala. Proses membuatnya saya lakukan di rumah pada malam hari. Untuk seragam dan properti tari yang akan digunakan, saya membuat sendiri seperti rok rumbai-rumbai dari tali rapiah, ikat kepala dari daun-daun kering, dan menggunakan kain panjang sebagai baju tari. Adapun yang terlibat dalam hal ini antara lain kepala sekolah, guru, rekan sejawat, murid, dan orang tua murid. Hasil dan dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah saya lakukan menunjukkan hasil yang positif. P5 bertujuan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila yang sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dengan bergabung dalam tim fasilitasi, semua guru bisa belajar untuk berkolaborasi, saling mengerti, dan menghargai berbagai perbedaan yang mungkin akan timbul. Dengan adanya P5 ini, peserta didik dapat menjadi lebih senang dan bersemangat dalam proses pembelajaran, serta dapat memahami isu tentang keberagaman yang ada di Indonesia, khususnya daerah tempat tinggal murid itu sendiri, serta menambah kompetensi saya dalam keterampilan menari dan menyanyi. Agar proyek ini berkesinambungan, saya mengusulkan kepada kepala sekolah untuk dilanjutkan sebagai ekstrakurikuler pilihan. Praktik baik ini mendapat dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua murid. Karena dengan adanya proyek ini dapat menambah pengetahuan dalam hal keberagaman budaya yang ada di Indonesia, serta memberi kontribusi positif dalam pembelajaran, dan tujuan dalam dimensi profil pelajar Pancasila dapat tercapai. Dari praktik baik yang saya lakukan ini, dapat disimpulkan dalam implementasi kurikulum Merdeka, P5 ini memegang peranan yang sangat penting, karena proyek ini bertujuan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila pada murid. Dalam P5 ini juga menuntut guru untuk bekerja secara kolaboratif. Pembelajaran jadi lebih bermakna karena tema yang diambil berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Serta proyek ini juga sebagai pengembangan diri bagi murid dan guru untuk mewujudkan dimensi kebinekaan global dan gotong royong bagi murid di SD Negeri 70 Palembang.